Jadi ini pengkhianatan. Baik pengkhianatan menurut hukum, kalau dia muslim berarti dia mengkhianati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau dia orang yang nasionalis, mengkhianati undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar disebut air, bumi, air, sumber daya alam dikuasai oleh negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. 27% aset Pertamina ini sudah dikuasai asing. 21%-nya dikerjasamakan. Ya kalau melihat angka seperti ini ya tidak terlihat lagi gaungan Pertamina yang dulu Pertamina ini sangat berdaulat. Oleh karena itu melihat angka yang begitu mengejutkan ini, dan kami yakin karena beliau ini juga orang Pertamina sekaligus menjadi ketua umum perserikatan. Artinya ada hati nurani untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Entah elit politik ini berpikirnya untuk apa. Saya pernah melihat sudah mulai di subholding, asalnya supaya lebih banyak penghasilan didapatkan untuk kemakmuran rakyat. Tapi itu hanya lip service semata saya kira. Oleh karena itu Ustadz Abdul Somad, kalau dalam perspektif Islam penguasaan sumber daya alam ini seperti apa Ustadz? Saya bicara pertama menurut Islam, yang kedua menurut undang-undang kita sebagai negara yang bukan negara Islam. Jadi walaupun kita mayoritas jamaah haji terbanyak, jamaah umroh terbesar, umat Islam terbanyak, tapi kita bukan negara Islam. Kita negara Pancasila, nasionalis religius. Jadi menurut Islam dulu, walau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta dua saja. Beriman kalian, bertakwa kalian, maka Allah balas dua. La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barokatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Jadi secara teori kita misalnya di Palembang ini, di atasnya ini orang beriman dan bertakwa. Di Pulau Sumatera ini paling banyak habaib keturunan Rasulullah di sini. Paling besar ulama-ulama banyak, paling atas Aceh. Di mana paling banyak ulama, di situ minyak paling banyak. Aceh. Di Sumatera Utara di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Di situ ada tarekat besar Naksabandiah, Syekh Abdul Wahab Rokan. Di zaman Belanda Syekh Abdul Wahab Rokan karena dianggap melawan dibuang ke Malaysia. Begitu beliau pergi, kering sumur minyak. Dijemput balik, keluar balik. Diberi penghargaan dari Ratu Wilhelmina, tak mau dia nerima. Lalu kemudian Palembang, Riau. Palembang banyak habaib, tapi Riau sultannya itu habaib. Sultan Syarif Qasim. Nasabnya sampai kepada Raja Melayu punya anak namanya Tengku Embung, perempuan. Tengku Embung ini menikah dengan Sayyid Usman Sahabuddin. Sayyid Usman Sahabuddin ini ulama, keturunan zuriat Rasulullah. Maka dari sejak Sayyid Usman Sahabuddin itulah Syarif. Itu maka nama Habib itu jadi 3 di Pekanbaru. Nama airport Sultan Syarif Qasim. Nama jalan Sultan Syarif Qasim. Nama universitas Sultan Syarif Qasim. Begitu kami memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Kemudian di Palembang, paling banyak habaib di sini. Al-Haddad, As-Saggaf, Al-Attas, bin Syihab, semua di sini. Lalu kemudian turun ke bawah. Jadi boleh ini teori ini supaya jangan kita dibilang ngawur. Di mana paling kuat di situ Islam, situ paling banyak minyak. Janji Allah, walau anna alal qura, kalau penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna, akan kami bukakan barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, keluar minyak-minyak. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut. Jadi secara teori ayat ini, siapa yang bertakwa di atas tanah, maka yang di bawah tanah itu milik dia. Kalau diambil oleh orang lain, zalim. Nah ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu pun orang-orang yang percaya pada Quran dan Rasulullah SAW, pada sunnah. Maka pada pasal 33 ayat 3
Di situ dijelaskan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi mendengar, saya baru tahu tadi itu Pak, 67% itu rupanya dikuasai asing. 12% pula kerjasama. Sisa-sisa upil-upilnya itulah rupanya punya kita. La haula wala quwata illa billah. Kok tahu saya udah lama gini, udah saya ceramahkan lama-lama. Jadi ini pengkhianatan. Baik pengkhianatan menurut hukum, kalau dia muslim, berarti dia mengkhianati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau dia orang yang nasionalis, mengkhianati Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar disebut air, bumi, air, sumber daya alam dikuasai oleh negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Makna negara itu kan kesepakatan sekelompok orang di suatu kawasan untuk mencapai kesejahteraan. Sekarang 75 tahun kita merdeka. Sekolah melambung tinggi, pekerjaan susah, terlalu banyak kalau mau diceritakan. Nah, jadi hari ini kita 17 Agustus 2020 memang betul-betul disadarkan kembali, dibangkitkan lagi tentang kedaulatan negara, tentang kedaulatan pengelolaan aset-aset pendapatan khusus ya, hasil tambang, hasil bumi dan lain sebagainya. Saya kira demikian menurut pandangan Islam dan menurut negara. Allah.